Bangunan bersejarah peninggalan pemerintah kolonial Belanda berikutnya adalah rumah kediaman Bupati Kabupaten Malang. Ini adalah rumah kediaman Bupati Kabupaten Malang. Rumah kediaman pendopo rumah kediaman Bupati Kabupaten Malang, salah satu ikon bangunan-bangunan bersejarah peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang ada di kota Malang. Bangunan berikutnya peninggalan gedung-gedung peninggalan pemerintah kolonial Belanda adalah gedung gereja Kristen Protestan yang lokasinya ada di Jalan Merdeka Barat, Kota Malang. Gedung ini dibangun pertengahan abad ke-19, tahun pertengahan tahun 1800-an. Masih tampak kokoh meskipun sudah berusia ratusan tahun. Kita selaku warga Malang harus menjaga kelestarian dari gedung-gedung peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Gedung gereja Kristen Protestan yang ada di Jalan Merdeka Barat di seputar alun-alun kota Malang. Bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda berikutnya adalah gedung Masjid Jami, gedung Masjid Agung Jami, Kota Madya Malang. Gedung Masjid Agung Jami, Kota Madya Malang yang ada di Jalan Merdeka Barat. Bangunan gedung ini dibangun pertengahan abad
19, pertengahan tahun 1800-an. Lokasi gedung ini ada di Jalan Merdeka Barat. Tampak bangunannya masih kokoh. Kita selaku warga Kota Malang haruslah bangga memiliki gedung-gedung peninggalan bersejarah dari pemerintah Hindia Belanda. Kita selaku ahli waris wajib untuk melestarikannya. Ini adalah Hotel Pelangi. Lokasinya ada di Jalan Merdeka Selatan. Hotel Gedung Pelangi. Dan ini adalah gedung Bank Mandiri. Dari samping yang kebetulan letaknya saling berhadapan. Gedung Bank Mandiri. Gedung Bank Mandiri. Dari segi arsitektur bangunan nampak sekali. Gedung bersejarah peninggalan Belanda berikutnya adalah SD Kauman 1, SD Kauman 2. Ini dulunya pada zaman pemerintah Hindia Belanda adalah bekas gedung dari European School. European School adalah sekolah setara setingkat dengan sekolah dasar. Tapi yang sekolah bukan orang pribumi, yang sekolah adalah anaknya orang-orang bule. Anak-anaknya orang Belanda yang hanya boleh sekolah. Tampak dari samping gedung bangunan SD Kauman 1, SD Kauman 2 yang dahulunya adalah bekas gedung European School, gedung peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan hanya untuk gedung peninggalan Belanda berikutnya. Pemerintah kolonial Belanda berikutnya adalah gedung Departemen Pertanian yang ada di Jalan Kawi. Ini adalah gedung pertanian yang ada di Jalan Kawi, merupakan peninggalan bersejarah yang wajib kita lestarikan.
pertanian, Departemen Pertanian yang ada di Jalan Kaum. Gedung pertanian, Departemen Pertanian yang ada lokasinya di Jalan Kaum, Kota Malang. Salah satu peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang ada di Kota Malang, dan kita wajib berhak untuk melestarikannya demi anak cucu kita semua. Gedung Departemen Pertanian Kota Malang yang ada di Jalan Kawi. Gedung peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda berikutnya adalah Museum Brawijaya. Museum Brawijaya ini lokasinya ada di Jalan Besar Ijen Boulevard. Jalan Besar Ijen Boulevard, Malang. Gedung Museum Brawijaya merupakan bangunan peninggalan bersejarah dari pemerintah kolonial Belanda yang pernah menjajah bumi Indonesia selama 350 tahun. Dan ini adalah saksi bisu penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun di Kota Malang. Gedung Museum Brawijaya yang ada di Jalan Ijen Boulevard, Malang. Gedung Museum Brawijaya gedung peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang ada di Jalan Ijen. Gedung perpustakaan Kota Madya Malang yang juga ada di Jalan Ijen Boulevard, berhadapan berseberangan jalan. Gedung perpustakaan Madya Malang dengan Museum Brawijaya Malang. Nampak dari corak bangunan yang tinggi-tinggi, bangunan dari perpustakaan Malang yang konon dibangun oleh arsitektur dari Prancis, yang konon diarsiteki oleh seorang arsitek dari Prancis. Gedung perpustakaan Madya Malang yang ada di Jalan Ijen Boulevard, Malang. SMA 1 Albertus yang lokasinya ada di Jalan Depo, yang lokasinya ada di Jalan Depo. Namanya selain SMA 1 Albertus
juga dikenal dengan nama SMA Dempo. SMA Dempo, kebanggaan dari SMA Dempo alumninya adalah Jenderal Rudini, Jenderal TNI Angkatan Darat Rudini. Beliau Menteri Dalam Negeri, Panglima ABRI, KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala BPS, Badan Pusat Statistik, juga Presiden Komisaris Bank Mega. Selain Jenderal TNI Angkatan Darat Rudini, juga Insinyur Tunggi Ari Wibowo. Beliau juga alumni, kebanggaan alumni SMA Dempo, SMA Santo Albertus, Menteri Perindustrian di era Orde Baru, Jenderal TNI Angkatan Darat Rudini, Menteri Dalam Negeri Insinyur Tunggi Ari Wibowo, Menteri Perindustrian di era Orde Baru. Jenderal Rudini alumni Akademi Militer Breda Belanda, sedangkan Insinyur Tunggi Ari Wibowo adalah alumni ITB. Beliau adalah berdua kebanggaan alumni dari SMA Dempo Malang, SMA Santo Albertus Malang. Gedung peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda berikutnya adalah gedung gereja yang ada di Jalan Ijen Boulevard, Malang. Kenapa ada banyak gereja di kota Malang peninggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda? Karena penjajah, pemerintah Hindia Belanda menyediakan banyak gereja. Agama Kristen Protestan merupakan agama yang dimasukkan dalam salah satu agenda penjajahan, penjajah Belanda ke seluruh dunia. Agama Kristen Protestan dimasukkan dalam salah satu agenda agama yang dimasukkan dalam penjajahan di seluruh dunia oleh pemerintah Hindia Belanda. Semoga merupakan obat kerinduan bagi warga kota Malang yang ada di perantauan, baik yang ada di luar kota dalam wilayah Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Jangan lupa memberikan subscribe, karena subscribe gratis, tidak bayar. Dan kebetulan di depan gedung gereja peninggalan pemerintah Hindia Belanda ada salah satu rumah warga, Jalan Ijen nomor 57. Ini
Ini adalah rumah warga, rumah penduduk, dan rumahnya besan saya. Rumahnya besan saya. Ini rumah yang di Jalan Ijen, rumah yang di pojok Jalan Ijen nomor 57. Rumahnya besan saya. Rumahnya Haji Ahmad Dahlan. Rumahnya Haji Ahmad Dahlan. Rumah besan saya. Dan rumah ini juga merupakan peninggalan, gedung-gedung peninggalan bersejarah dari kolonial Belanda. Konon dalam satu waktu ada seorang kakek nenek beserta anaknya dan cucunya ke Indonesia, dan beliau satu keluarga dari India, dari Belanda ke Indonesia, mampir ke rumah ini, ke rumahnya besan saya ini yang ada di Jalan Ijen Boulevard 57 ini, dan mengatakan kepada cucu-cucunya, kepada anak-anaknya, kalau beliau masa kecilnya ada di rumah ini. Hampir setengah hari bernostalgia bersama anaknya, bersama cucunya di rumah besan saya, Haji Ahmad Dahlan. Rumah ini diarsitekturi oleh seorang arsitek dari Perancis. Rumah yang ada di Jalan Ijen Boulevard 57. Rumah yang di pojok persis mau masuk ke Jalan Pahlawan, Kota Malang.